Pemerintah menargetkan 1 juta suntikan vaksin COVID-19 per hari. Target ini disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin beberapa hari lalu. 1 juta orang dapat disuntik vaksin, diharap dapat dimulai pada Juni 2021. Pasalnya Menkes Budi menyatakan Maret hingga April 500.000 orang divaksin. Juni-Juli baru 1 juta karena ketersediaan vaksinnya di Juni-Juli baru bisa 25 jutaan orang divaksin sebulan. Sebelumnya Indonesia tidak ada vaksinasi sebanyak itu. Mantan Wakil Menteri BUMN ini menambahkan pada periode Juni-Juli akan berbeda dengan 6 bulan pertama dengan dosis vaksin untuk 45 juta orang. Budi menjelaskan perlu latihan untuk mencapai eksekusi 2 hingga 3 juta vaksinasi per hari. Untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok butuh 181,5 juta orang divaksinasi. Berbagai cara telah dilakukan, mulai dari vaksinasi yang telah masuk ke tahap 2 untuk lansia dan pelayan publik. Juga terobosan baru, layanan vaksinasi drive-thru yang bekerja sama dengan salah satu rumah sakit di Jakarta, aplikasi layanan medis, dan operator ojek online. Untuk tahap awal, vaksinasi drive-thru di kawasan Kemayoran ditujukan bagi warga lanjut usia yang memiliki KTP DKI Jakarta dengan target hingga ribuan dosis vaksin setiap harinya. Selanjutnya, tugas berat menanti pemerintah di semester kedua tahun ini. Pemerintah harus menyelesaikan vaksinasi untuk sekitar 140 juta orang hingga akhir 2021. Semoga jalan panjang vaksinasi COVID-19 ini juga dibarengi dengan kesadaran tinggi dari masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan 1 juta orang divaksinasi per hari. Akankah terkejar sesuai target Juni 2021? Apa saja yang harus disiapkan di tengah keterbatasan vaksin? Kami akan membahasnya pagi hari ini bersama juru bicara vaksin COVID-19 dari Bio Farma, Pak Bambang Herianto. Ada juga Guru Besar Farmasi UGM, Prof. Zulis Ikawati, dan Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia PAEI, Haryadi Wibisono. Selamat pagi, Pak Haryadi, Pak Bambang, Prof. Zulis. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada hari ini. Kita menargetkan bisa menyelesaikan seluruh proses vaksinasi pada setidaknya pertengahan tahun depan. Ini target yang sudah ditetapkan oleh Presiden. Tapi sampai sekarang vaccination rate kita per hari itu mungkin sekitar 60 sampai 70 ribu per harinya orang divaksin. Ini kan berarti kalau kita tetap pada rate ini bisa 10 tahun baru selesai kita vaksinasinya atau mungkin kurang lebih lah begitu 10 tahun. Nah, untuk mencapai 1 juta vaksinasi per hari, kendala terbesarnya apa dan bagaimana mengatasinya? Saya mungkin ke Prof. Zulis dulu. Prof. Zulis, menurut Anda mungkinkah tercapai 1 juta vaksinasi per hari ini? Ya, terima kasih. Jadi untuk mencapai target itu tentu saja effortnya harus besar ya, karena pertama tentu ketersediaannya dulu. Kemudian yang kedua infrastrukturnya gitu. Artinya fasilitas penyimpanan, distribusi dan penyimpanan itu juga harus disiapkan betul begitu. Apalagi kalau akan mencapai ke daerah-daerah. Jadi itu saya kira itu harus disiapkan dulu. Oke. Kalau gitu saya bagi dua nanti perbincangan kita ini. Ketersediaan dan yang kedua adalah bagaimana sistemnya agar ini bisa dilakukan. Kita ke ketersediaan dulu. Pak Haryadi, kita tahu sampai saat ini informasinya dari WHO, 10 negara memesan 75% jumlah vaksin di dunia. Ini berarti ada sekitar 130 negara yang bahkan sampai hari ini belum mendapatkan vaksin. Belum ada vaksin yang masuk ke negara mereka sama sekali, Pak Haryadi. Dengan perebutan ini antara negara ini, bagaimana posisi Indonesia untuk bisa memenuhi target vaksinasi sekitar hampir 200 juta penduduknya dalam 1 tahun ke depan ini? Ya, karena kalau saya melihat pemerintah telah melakukan upaya pembelian vaksin itu justru lebih awal. Sehingga di saat negara lain belum memerlukan, maka pemerintah sudah membuat perjanjian-perjanjian yang sifatnya menjamin barang itu akan tersedia. Jadi pertama adalah adanya komitmen pemerintah untuk menyediakan barang itu dan sudah disepakati akan tersedia. Tinggal pengirimannya yang tentunya bertahap. Jadi menurut saya kita beruntung karena kita ada jaminan bergerak jumlah cepat juga ya. Dan jumlah itu akan terpenuhi pada saatnya nanti. Oke, jadi Anda merasa bahwa kita tidak akan terlalu menemui kendala dalam memenuhi
kebutuhan vaksin kita nantinya ke depan, walaupun bertahap. Saat ini kan mungkin kita punya sekitar 30 jutaan vaksin, kalau saya tidak salah, nanti mungkin Pak Bambang bisa mengkoreksi. Tapi ke depannya saat vaccination rate kita dipercepat atau membesar angkanya, tidak ada masalah menurut Anda? Ya, jadi ini kan pertama tadi dari aspek penyediaan barangnya. Ya. Lalu mendistribusikan tadi yang disampaikan oleh Prof. Sulis tadi. Ya. Kalau itu pengadaan dan distribusinya sudah terjamin sampai ke titik-titik pemberian, maka yang berikutnya adalah bagaimana mengatur jumlah titik-titik pemberian atau vaccination site-nya. Dengan mengatur vaccination site tadi, maka kita diharapkan akan mampu mencakup sejumlah besar sasaran perharinya, gitu. Oke, tapi apakah kita nantinya menurut Anda akan terus harus menggantungkan diri pada impor vaksin ini kah, atau terlihat atas perkembangan khususnya vaksin merah putih, seperti kita akan bisa memenuhi kebutuhan dari sekitar 400 juta vaksin yang kita butuhkan? Ya, saya sementara ini memikirkan bahwa apa yang sudah ada di depan mata kita adalah produk-produk yang memang sudah bisa beredar, mendapatkan lisensi untuk dipakai. Walaupun tetap kita sangat berharap pada saatnya nanti kita memiliki vaksin itu sendiri. Namun mengingat vaksin yang produksi dalam negeri itu masih dalam tahap produksi, ada tahap pembuatannya, maka saya melihatnya kita sambil menunggu itu kita pakai yang sudah ada. Untuk kita pakai. Oke. Pak Bambang, mungkin Anda bisa meluruskan berapa banyak sebenarnya vaksin yang sudah kita miliki dan cukupkah itu untuk memenuhi target saat ini? Ya, baik. Terima kasih. Jadi betul kita sudah mengamankan ya paling sedikit totalnya 37,5 juta dosis vaksin dari Sinovac, dan kita akan produksi menjadi kurang lebih 30 juta dosis vaksin jadi. Nah, dari 30 juta dosis ini kita sudah mendapatkan lot rilis dari POM, itu 11 juta, dan sebagian sudah didistribusikan dan dibagikan. Saya kira kita optimis ya Mas untuk mengamankan ketersediaan vaksin ini. Jadi selain Sinovac, kita sudah ada komitmen sampai dengan bulan Juli itu 140 juta dosis. Oke. Ya, dengan tambahan 120 juta sampai Desember. Jadi nanti sampai Juli kita sudah ada komitmen 140 juta, nanti tambahannya ada sekitar 120. Selain itu ada beberapa merek lain yang kita sudah melakukan agreement, yaitu dengan Novavax. Novavax sudah komit 50 juta dengan tambahan 80 juta dosis, ini opsi. Kemudian dari AstraZeneca 50 juta dan opsinya 50 juta juga. Nah, selain itu, ini skema bilateral ya Mas ya. Oh iya, gimana Mas? Itu berarti sudah terpenuhi dong ya, dengan tadi yang Anda ceritakan sekitar 120 juta mulai dari Juni sampai Desember, 50 juta dan plus 50 juta dari AstraZeneca dan juga Novavax ini, berarti sudah terpenuhi target sekitar 400 juta tersebut, paling tidak dalam rancangan atau dalam di atas kertasnya begitu ya? Iya betul, secara hitung-hitungan ya kita optimis ya, kita aman. Tadi juga selain itu ada multilateral melalui COVAX. COVAX itu hampir 20% akan diberikan ya dari populasi, kita mendapatkan alokasi 20%, jadi sekitar 50 sampai 100 juta. Jadi saya kira kita termasuk yang beruntung yang tadi disampaikan Pak Haryadi, kita sudah dari awal mengamankan, kemudian kita juga sudah melakukan negosiasi dengan beberapa penyedia vaksin. Oke, nah saya kembali lagi ke Prof. Sulis. Apa akibatnya kalau memang kita tidak bisa memenuhi target ini, Prof. Sulis? Dalam arti entah itu bahwa tidak bisa memenuhi vaksinasi selesai pada tahun depan, ataupun vaksinasinya mandek karena tidak ada ketersediaan vaksinnya. Kita tidak pernah tahu ke depannya ini bagaimana, apakah benar-benar dipenuhikah komitmen vaksinasi yang dikirim ke Indonesia dan lain-lain, kan bisa saja terjadi begitu. Apa akibatnya itu, Prof. Sulis? Iya, kita tentu khawatirnya adalah tidak tercapainya herd immunity, karena kita juga tahu bahwa kekebalan vaksin itu sendiri kan sampai saat ini juga masih belum dipastikan berapa lama ya. Artinya ketika satu orang divaksin kemudian itu berlama-lama, mungkin kekebalan sudah mulai turun lagi, bisa saja terjadi reinfeksi begitu. Artinya ini mau dikejar cepat begitu, supaya nanti bisa tercapai herd immunity itu lebih cepat begitu. Oke, dan itu memang dalam 1 tahun ini harus terpenuhi ya. Kalau menurut hitung-hitungannya memang herd immunity itu secepat mungkin lebih baik begitu? Iya, karena tadi kekebalan vaksin sendiri kan memang
mungkin dugaan saya mungkin paling setahun lah ya, atau mungkin 2 tahun itu juga masih belum ada data secara pasti kan, karena masih merupakan masih menunggu hasil uji klinik. Tetapi kalau misalnya itu tertunda terlalu lama, nanti yang udah divaksin di awal misalnya sudah nggak kebal lagi, mungkin ya bisa terjadi reinfeksi lagi, mungkin nggak tercapai herd immunity-nya. Dan harus divaksin lagi kalau begitu ya, dan membutuhkan dosis lebih banyak lagi gitu ya. Betul, ya. Oke, nah Pak Aryadi, dari Anda sendiri bagaimana kita bisa, kalau tadi Anda mengatakan kalau melihat di atas kertasnya kan sebenarnya cukup baik nih, tadi yang sudah disampaikan Pak Bambang juga begitu. Tapi bagaimana Indonesia bisa memastikan bahwa memang komitmen vaksin ini akan benar-benar tiba di Indonesia, karena Indonesia sendiri sudah punya sebuah target capaian yang harus dicapai, dan seperti diceritakan Prof. Zulis tadi, akan berbahaya kalau sampai target ini molor. Ya, saya melihatnya begini. Masing-masing pihak, ini kan ada pembagian tugas. Di satu pihak yang memastikan vaksin itu akan datang di Indonesia dalam jumlah dosis yang kita perlukan. Nah, kemudian pihak yang kedua adalah memastikan vaksin yang sudah datang tadi terdistribusi dan tersuntikkan kepada orang. Ya. Sebanyak 180 sekian juta tadi. Nah, jadi saya akan bicara di aspek penerima vaksin tadi. Kita memang secepat mungkin harus mencapai 70% dari populasi tadi, yaitu 182 juta tadi dengan 2 dosis. Karena yang disampaikan Prof. Zulis tadi, kalau waktu itu tertunda, maka peperangan ini akan menjadi semakin lama. Betul. Dan korban sudah akan berjatuhan sambil menunggu itu tadi. Makanya saya melihat pemerintah juga sadar bahwa bermaksud mempercepat tercapainya 70% tadi dengan memperpendek waktunya, dan ya kita tetap memperhitungkan kemungkinan adanya kendala. Tapi dengan melihat bagaimana gegap gempitanya pemerintah melaksanakan vaksinasi di DKI ini, yang barangkali bisa saya sampaikan sedikit komentar adalah kalau gegap gempitanya di DKI itu bisa segera diperluas ke kota-kota besar yang lainnya, maka optimisme itu akan menjadi semakin besar. Jadi bukan hanya di DKI saja, tapi termasuk kota-kota besar yang lainnya di Pulau Jawa dan di seluruh daerah di Indonesia ini. Oke. Nah, Pak Bambang, bagaimana sebenarnya bisa mengunci komitmen tersebut? Apakah dengan berbagai perjanjian yang sudah ditandatangani oleh pemerintah ini berarti akan cukup lancar dan semua komitmen itu akan dipenuhi kah? Atau ada kemungkinan juga bahwa karena keterbatasan produksi dan lain-lain bisa saja ada produksi yang terhambat dan pengirimannya juga terhambat ke Indonesia? Ya, jadi ini memang sejak dari awal pemerintah sudah membantu ya, membantu Bio Farma dalam hal negosiasi baik secara bilateral maupun multilateral. Dengan bilateral dengan Novavax kita sudah komit tuh, sudah tanda tangan nih Desember lalu. Jadi seharusnya 50 juta ini sudah bisa diamankan dengan tambahan 80 juta ya, termasuk AstraZeneca 50 juta ini sudah tanda tangan juga dengan tambahan 50 juta kembali melalui COVAX juga sudah ada. Mudah-mudahan malah di Q2 ya, atau bulan kalau tidak Maret, April mungkin sudah bisa datang vaksinnya melalui skema COVAX atau Gavi ke Indonesia. Saya kira insya Allah semua aman, Mas. Oke, dan sejauh ini memang tetap dijaga komitmennya dari semua pihak. Betul. Ada kendala tidak, Pak Bambang, pada saat dosis-dosis ini tiba? Ini kan semuanya memang tetap melalui Bio Farma ya, aturannya begitu, undang-undangnya begitu. Kendala untuk penyimpanan, khususnya untuk menampung jumlah vaksin yang lebih besar lagi nantinya. Mungkin kalau kita berharap bisa memenuhi, otomatis ada jutaan atau ratusan juta vaksin yang akan sampai ke Indonesia dan harus dijaga kondisinya tetap baik. Iya. Seperti kita ketahui Bio Farma ini sudah 130 tahun Mas Timothy berkecimpung di vaksin ya. Kapasitas kita totalnya 2,5 miliar sampai 3 miliar, dan kemudian kita punya fasilitas baru termasuk untuk penyimpanannya. Jadi kita bisa antisipasi kebutuhan penyimpanan di Bio Farma. Tapi mungkin yang tadi disampaikan Prof. Zulis betul, justru yang perlu diperhatikan ini dalam hal distribusinya ya, kesiapan. Kalau memang nanti 1 juta per hari berarti kan perlu infrastruktur pendukung baik di provinsi, di kabupaten, kota hingga puskesmas harus mempunyai kapasitas cold room yang cukup.
Oke, jadi kapasitas sendiri bahkan 400 juta dosis vaksin pun hanya sepersekiannya kapasitas, itu kabar yang baiknya. Tapi bagaimana nanti distribusinya? Kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini usai jeda berikut ini.